Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mepresentasikan materi mengenai tesselasi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Adam Rizky, lalu ada Grace Yuda, dan yang terakhir saya sendiri Sandi Loka. Secara harfiah, tesselasi merupakan suatu kelas besar dalam desain di mana berbagai macam bentuk geometri disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu pola. Pada grafik 3D, tesselasi mengarah pada pengacakan dan manipulasi sejumlah segitiga untuk rendering bentuk-bentuk kompleks dan juga permukaan. Yang pertama ada tesselasi pada OpenGL. Tahap pembuatan tesselasi pada OpenGL. Yang pertama ada the tessellation control shader, lalu yang kedua ada the tessellator, yang ketiga ada the tessellation evaluation shader. Tessellator atau tessellation primitive generator adalah mesin yang didukung oleh perangkat keras yang menghasilkan kisi-kisi segitiga tetap. Langkah pembuatan tesselasi. Control shader memberi izin untuk mengkonfigurasi jenis jala segitiga yang akan dibuat oleh tessellator. Kemudian, evaluation shader akan meminta programmer untuk memanipulasi jala tersebut menjadi banyak variasi. Jala segitiga yang dimanipulasi kemudian menjadi sumber simpul yang diproses melalui pipeline. Beberapa modul yang digunakan untuk membuat segitiga dari simpul tanpa manipulasi. Yang pertama ada Java atau GOGL application untuk membuat kamera dan matriks MVP terkait. Lalu yang kedua ada vertex shader, pada dasarnya tidak melakukan apapun. Pada kasus ini, simpul akan dihasilkan oleh tessellator. Yang ketiga ada tessellation control shader, menentukan grid yang akan dibuat oleh tessellator. Yang keempat ada tessellation evaluation shader, mengaplikasikan matriks MVP pada simpul-simpul yang ada di grid. Dan yang terakhir ada fragment shader, menampilkan warna tetap untuk setiap pixel. Matriks MVP. Model M dapat digunakan untuk mengubah lokasi dan orientasi jala. View V projection P itu untuk mengatur kamera. Lalu yang kedua ada tessellasi pada permukaan Bezier. JL in. Array yang berisi setiap simpul titik kontrol masuk, satu elemen array per simpul masuk. Atribut simpul tertentu dapat diakses sebagai bidang menggunakan notasi titik. Satu atribut bawaan adalah JL position. Dengan demikian posisi simpul masuk I diakses sebagai JL in I, JL position. Lalu ada JL out, array untuk mengirim titik kontrol keluar ke TIS. Satu elemen array per simpul keluar. Atribut simpul tertentu dapat diakses sebagai bidang menggunakan notasi titik. Satu atribut bawaan adalah JL position. Dengan demikian, posisi simpul keluar I diakses sebagai JL out I JL position. JL invocation ID, penghitungan ID bilangan bulat yang menunjukkan pemanggilan TCS, yang mana pada kondisi ini yaitu mengeksekusi. Salah satu penggunaan yang umum yaitu untuk melewati atribut vertex. Catatan, atribut titik kontrol input dan output di TCS adalah array. Sebaliknya, simpul titik kontrol input dan atribut simpul dalam TIS adalah array, tetapi simpul keluaran adalah skalar. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tugas control shader pada permukaan Bezier. Yang pertama adalah menentukan level tessellasi dan meneruskan titik kontrol dari vertex shader ke shader evaluasi. Yang kedua adalah evaluation shader, kemudian dapat memodifikasi lokasi titik kisi yaitu GL_test_coordinate berdasarkan titik kontrol Bezier.
Berikut ini adalah source code untuk teselasi pada permukaan Bezier. Next. Ini adalah source code untuk tessellation control shader. Kemudian yang berikut adalah source code untuk fragment shadernya. Ini adalah source code untuk Java atau Jog application. Selanjutnya adalah tessellasi pada peta ketinggian. Pemetaan ketinggian di shader vertex dapat menyebabkan jumlah simpul yang tidak mencukupi untuk membuat detail yang diinginkan. Pada contoh kali ini, kita menggunakan tekstur map bulan milik Hastings True dengan melalui dua proses tessellasi, yaitu Simple Tessellated Terrain dan Instance Tessellated Terrain. Source code berikut adalah source code untuk Simple Tessellated Terrain menggunakan vertex shader. Yang kemudian selanjutnya itu source code untuk Simple Tessellated Terrain juga sama masih pakai cuma yang ini menggunakan tessellation control shader. Nah, yang berikutnya masih untuk Simple Tessellated Terrain namun menggunakan tessellation evaluation shader. Dan yang terakhir menggunakan fragment shader untuk di Simple Tessellated Terrain-nya. Hasil pertama dari Simple Tessellated Terrain masih kurang sempurna meskipun dapat melihat detail siluet dari jarak jauh, akan tetapi tonjolan di sana tidak sesuai dengan tekstur sebenarnya pada peta tekstur. Penyebab masalah ini adalah resolusi grid yang tertesselasi, sehingga jumlah maksimum simpul yang dapat dihasilkan oleh teselator bergantung pada perangkat kerasnya, dan nilai maksimum setidaknya adalah 64 untuk setiap tingkat tesselasi, adalah semua yang diperlukan untuk memenuhi standar OpenGL. Nah, source code untuk instance tessellated terrain pada Java OpenGL application-nya itu sama dengan yang permukaan Bezier, namun ada perubahannya di GL patch parametri sama GL draw arrays instance-nya. Ini source code untuk instance tessellated terrain-nya menggunakan tessellation control shader. Sedangkan ini source code untuk instance tessellated terrain menggunakan tessellation evaluation shader. Dapat dilihat hasil setelah menggunakan instance tessellated terrain pada pemetaan ketinggian kita dapat meningkatkan tekstur dan menggabungkan pencahayaan. Namun ada kekurangan dalam hal ini, yaitu yang pertama, simpul itu belum memiliki vektor normal yang terkait dengan tekstur tersebut. Yang kedua, hanya dengan menggunakan gambar tekstur sebagai peta ketinggian akan menghasilkan hasil yang terlalu bergerigi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Grisudat. Baik, yang keempat ada tessellasi level of detail atau LOD. Level of detail adalah teknik untuk mengubah jumlah vertex dalam patch berdasarkan jarak dari kamera. Cara mengendalikan LOD dalam instan tessellasi SW15 adalah dengan memodifikasi shader control. Strategi dalam LOD yaitu menggunakan ukuran patch yang sesuai untuk menentukan nilai tingkat tessellasinya. Karena kisi-kisi terselubung untuk patch-nya nantinya akan ditempatkan di dalam kotak yang ditentukan oleh 4 titik kontrol yang memasuki shader control. Kita dapat menggunakan lokasi titik kontrol relatif terhadap kamera untuk menentukan beberapa banyak simpul yang harus dihasilkan untuk patch. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hitung lokasi layar dari 4 titik kontrol dengan menerapkan matriks MVP pada titik tersebut.
Yang kedua, hitung panjang sisi bujur sangkar, yaitu lebar dan tinggi, yang ditentukan oleh titik kontrol dalam ruang layar. Perhatikan meskipun 4 titik kontrol membentuk bujur sangkar, panjang sisi ini dapat berbeda. Hal ini dikarenakan adanya matriks perspektif. Yang ketiga, skala nilai panjang dengan konstanta tetap. Tergantung pada presisi yang dibutuhkan untuk tingkat tesselasi, berdasarkan jumlah detail di peta ketinggian. Yang keempat, tambahkan 1 ke nilai panjang yang telah diskalakan, untuk menghindari kemungkinan menentukan tingkat tesselasi 0, yang akan mengakibatkan tidak adanya simbol yang dihasilkan. Yang kelima, atur tingkat tesselasi ke nilai lebar dan tinggi yang dihitung. Berikut ini source code dari tessellation control shader. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelanjutan project kami. Dari kelompok 8 kami membuat stadion sepak bola. Berikut ini dari tribunnya sudah ada 3D-nya, kemudian ada gawangnya, kemudian bisa di zoom menggunakan klik kanan. Ini sudah ada kayak di sampingnya sudah ada yang untuk membatasi itu tribun dengan lapangannya. Kemudian ini ada atapnya dan ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Cukup, Grace. Oke. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Chris. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Grace. Ya, terima kasih, Dam.